والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ulah. Malam ini 29 Jumadal Akhirah, jadi malam terakhir di bulan Jumadal Akhirah. Besok malam sudah berganti bulan Rajab, atau besok malam penggenap bulan Jumadal Akhirah. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang begitu lebat tadi sebelum maghrib. Kalau kita pikir-pikir, seandainya hujan dengan debit yang sama itu 10 kali lipat. Tadi dengan kekuatan hujan seperti itu, halaman masjid kita sudah banjir. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Allah lipat gandakan 10 kali lipat, kira-kira akan seperti apa jadinya? Hujan yang asalnya adalah rahmat Allah, maka oleh karena perintah Allah, min amrillah wa bi amrillah, bisa jadi bencana. Maka kita sebagai seorang muslim mukmin ahlus sunnah wal jamaah itu harus selalu bersyukur, memuji Allah apapun keadaannya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, qulu alhamdulillah ala kulli hal. Katakanlah oleh kalian, segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Karena hidup ini ujian. Dikasih kenikmatan, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dikasih cobaan, musibah, harus bisa mengatakan alhamdulillah walaupun berat, namun harus kita katakan alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan musibah yang diterima dan dirasakan oleh orang selain kita, mungkin lebih berat lagi. Maka dari sisi itu alhamdulillah. Kenapa saya katakan ini? Mohon maaf, habis Jumatan tadi kami sempat bertakziah kepada salah satu teman atau kenalan kami, sahabat, baru diuji meninggal istrinya setelah melahirkan 3 anak kembar. Kalau kita bayangkan, mungkin kita nggak sanggup, ya, belum tentu sekuat beliau ini. Sehingga di antara ibrah, pelajaran yang kami sendiri usahakan untuk digali, masing-masing orang itu punya ujian sendiri-sendiri. Dan ketika kami tanya kabarnya, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal.
mampu dan tegar untuk mengatakan segala puji bagi Allah atas keadaan apapun. Maka begitu pula kita mengharapkan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta daerah di wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita doakan semoga mereka bisa melalui ujian dan cobaan ini. Berat. Bahkan saya mendengar kabarnya sampai saat ini sudah 2 pekan lebih masih ada yang belum mendapatkan bantuan selayaknya. Ini sangat memprihatinkan. Kalau seandainya ada sebagian saudara kita kaum muslimin di sebuah tempat tertimpa musibah, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk menolong. Hukumnya apa, Pak? Fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun yang membantu, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Maka berbahagialah orang-orang yang atau relawan, orang-orang yang sangat peduli, karena mereka telah melakukan sebuah perbuatan yang kalau itu dilakukan maka mengangkat dosa yang lainnya, sehingga fardu kifayah ini pahalanya sangat besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti kajian kita malam ini, tidak lupa kita mohon kepada Allah agar semoga senantiasa salawat beriring salam tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga besar beliau dan para sahabat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih dengan judul yang sama seperti pekan yang lalu. Islam menggugat sekularisme, bagian yang kedua. Kita sudah sampaikan definisi dari sekularisme, kemudian sekularisme itu merupakan produk sejarah, jadi bukan yang ujuk-ujuk ada, tapi dia disebabkan oleh faktor kronologis sejarah. Lalu kita katakan poin yang ketiga pada kesempatan yang lalu, pembahasan seperti ini bukan dalam rangka untuk menunjuk batang hidung seorang pun, bukan digunakan untuk mengatakan Anda sekuler, dia sekuler, si fulan sekuler, bukan. Tetapi pada tataran konsep pemikiran, pemahaman yang menyimpang sehingga Islam menggugatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan poin yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizahullah dalam kitab As-Sirajul Wahhaj bi Sahihil Minhaj. Poin ke-102. Silahkan bagi yang memiliki buku panduannya. Alhamdulillah kita sekarang atau malam ini masuk ke poin 102, masih berkenaan dengan sekularisme. Beliau mengatakan, wa a'taqidu anna jami'a syu'unil hayah, aku berkeyakinan bahwa seluruh perkara kehidupan
la budda wa an tuhkama bima jaa fil kitabi was sunnah. Tidak bisa tidak, wajib untuk mengikuti dan tunduk pada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lini kehidupan, urusan hidup di dunia ini itu harus disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan redaksi kalimat yang lain, tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini konsep Islam. Karena pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan seluruh makhluk termasuk kita. Bahkan kita spesial, diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk mengelola bumi ini, khalifatun fil ard, untuk menjadi pemimpin makhluk-makhluk yang lain, untuk mengatur dan menjaga keutuhan kehidupan roda supaya bumi ini berputar sebagaimana mestinya, bukan malah merusak, tapi harus menjaga. Nah, menjaga dengan aturan siapa? Aturan Allah. Kenapa? Allah ketika menciptakan makhluk itu tidak membiarkan begitu saja, terserah makhluk itu mau buat apa saja, tidak. Tapi Allah turunkan aturan. Apa yang Allah turunkan? Kitab suci. Dan kita umat Islam meyakini kitab suci terakhir yang turun dari langit apa, Pak? Al-Quran. Bukankah di dalam doa khatam Al-Quran kita sering mendengar, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, waj'alhu lana hudan, imaman, hudan wa rahmah. Allahumma arhamna bil Quran, ya kan? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Doa yang baik. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam. Imam itu di mana? Di depan atau di belakang? Di depan, Pak. Artinya jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk berjalan di dalam kehidupan kita di dunia. Itu konsep Islam. Nah, ketika muncul paham sekularisme, yaitu yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama, sehingga sebagian orang menjadikan hal tersebut untuk mengatur seenak perutnya sendiri supaya tidak dikekang dengan aturan agama. Walaupun kita mengatakan secara sejarah munculnya sekularisme karena adanya orang-orang yang mengurus urusan dunia ini menggunakan kedok agama untuk melegalkan apa yang mereka perbuat. Akhirnya muncul ketidaksukaan, sehingga sudah, daripada agama dijadikan sebagai topeng, sudah, agama dengan kesuciannya harus dipinggirkan dan harus dikeluarkan. Nggak boleh ikut cawe-cawe dalam masalah ngatur dunia. Urusan dunia biarlah manusia yang atur dengan aturan yang dia buat sendiri. Tidak boleh agama ikut campur. Nah, ini sekularisme. Orang yang memiliki paham seperti itu disebut sekuler. Nah, kata beliau di poin 102 yang masih memiliki hubungan dengan poin sebelumnya 101, bahwa segala urusan kehidupan kita di dunia ini harus dikaitkan dengan apa yang menjadi ketetapan Al-Quran dan As-Sunnah.
wala yajuzul khuruju anhuma fi katsirin aw qalil. Tidak boleh keluar dari aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik banyak maupun sedikit. Tidak pandang apakah ini kan urusan kecil, kenapa agama ikut campur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui dan sangat yakin sekali bahwa urusan masuk WC diatur enggak oleh agama ini? Diatur, Pak. Sejak kecil kita sudah disuruh untuk menghafalkan doa masuk WC. Apa doa masuk WC? Dek, nak, tolong doa masuk WC. Doa masuk WC. Hafal enggak, Mas? Doa masuk WC. Kalau masuk WC doanya apa, Mas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuh, hafal Pak anak-anak kita, Pak. Urusan masuk WC, keluar WC diatur oleh agama. Masa? Coba logika saja, Pak. Masa urusan mengatur negara, mengatur rakyat nggak diurus dan diatur oleh agama? Kita juga sudah menyampaikan, ulama-ulama kita telah menyusun kitab-kitab mereka membahas tentang hukum atau aturan kehidupan bernegara, ya, dengan berbagai macam judul dibahas, Pak. Karena agama Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala urusan kehidupan manusia. Itu ada pembahasannya di dalam agama kita yang mulia. Bahkan kita mengatakan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tibyanan likulli syai', bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penjelas segala sesuatu. Apa maksudnya, Pak, penjelas segala sesuatu? Penjelas masalah agama saja? Tidak. Tibyanan likulli syai', bahasa Arab yang artinya menjelaskan seluruh perkara. Likulli syai'. Aturan rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri diatur dalam Al-Qur'an. Istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Sampai perkara itu, Pak, disentuh oleh Al-Qur'an. Masalah yang paling sensitif diajarkan tata cara dan adabnya. Apalagi yang berkenaan dengan darah, nyawa, kehormatan, harta. Agama yang sangat lengkap sekali. Maka secara logika seperti itu saja pantas kalau Islam menggugat paham sekularisme. Sekularisme bukan termasuk konsep yang dibolehkan dalam Islam. Wa amma umurud dunya al-mahdhah. Nah, sekarang adapun perkara murni keduniawian, istilah kita teknis. Adapun perkara-perkara teknis duniawi seperti, Pak, kita minum dari air yang diolah seperti ini, jadi dikemas seperti ini, Pak. Apa hukumnya? Halal. Menggunakan pengeras suara untuk lebih memudahkan dan membuat nyaman, sehingga tidak perlu berteriak-teriak, boleh. Masjid pakai AC, boleh. Teknis duniawi. Faqad abaha lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasarrufa fiha. Telah
dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk urusan-urusan teknis perkara duniawi itu sudah dipersilahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tasarrufa fiha, untuk kita otak-atik, terserah kita masalah teknis. Diserahkan urusannya teknisnya kepada kita. Dengan catatan bima ya'udu alaina bil maslahah, yang mana urusan teknis itu maslahatnya akan kembali dirasakan oleh kita sebagai kaum muslimin. Jadi selama urusan teknis itu bisa mendatangkan maslahat untuk kehidupan kita, monggo silahkan. Wala yukhalifus syara', dan dengan catatan tidak menyelisih syariat. Selama teknis tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan bahasa yang lebih mudah lagi, Pak, selama tidak ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah, silahkan Pak berinovasi dalam masalah duniamu. Faqal, karena Nabi SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Maksudnya apa? Bukan hukumnya, tetapi teknisnya. Di sini Pak, kita meluruskan orang-orang yang salah paham. Orang-orang sekuler yang memperjuangkan paham sekularisme ini, mereka berdalil. Siapa bilang paham sekuler nggak ada dalam Islam? Kata mereka, ada dalilnya. Lalu kita tanya, apa dalilnya? Mereka mengatakan dalilnya Nabi SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadisnya sama Pak, ya, tetapi salah paham. Asbabul wurud, kenapa Nabi SAW mengatakan sabdanya seperti itu? Di awal-awal Nabi SAW hijrah ke Madinah, tahun-tahun pertama beliau pindah dari Mekah ke Madinah, beliau melihat di Madinah itu mata pencaharian kebanyakan penduduk Madinah adalah berkebun. Kebun apa Pak? Kebun kurma. Sedangkan mata pencaharian orang-orang Mekah muhajirin adalah perdagangan Pak, dagang, jual beli. Jadi mereka tidak memiliki background pertanian. Salah satu sifat kurma, pohon kurma itu dikembangbiakkan dengan dikawinkan Pak, nggak bisa kawin sendiri. Jadi pada saat musim kawin itu orang-orang Madinah sibuk dengan talqih. Talqih itu ambil serbuk sari dari salah satu pohon, terus dipasangkan di pohon-pohon yang lain supaya hamil istilahnya. Kalau hamil berbuah. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada kurma Pak. Ketika Rasul SAW melihat hal itu, beliau mengatakan, ara annakum tatrukuna, aku berpendapat kalian tinggalkan itu kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki berbuah. Jadi Nabi SAW mengatakan hal tersebut berdasarkan apa yang beliau pahami. Ternyata tahun depannya tidak ada hasil panen, gagal. Ada panen tetapi tidak mencukupi. Kemudian dikeluhkan hal ini kepada Rasulullah SAW, barulah beliau
paham, tahu kalau korma itu harus dikawinkan. Maka akhirnya beliau mengatakan hadis ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan teknis dunia kalian. Jadi bukan memisahkan masalah urusan dunia dengan agama atau mengeluarkan aturan agama dalam hal mengurus dunia, bukan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, silahkan kita lakukan. Dalam urusan muamalah kita, jual beli kita, selama tidak ada larangannya dari syariat yang mengatakan oh ini haram, ya, selama tidak ada itu maka semuanya halal, Pak. Mau berjual beli dengan cara apapun, selama bukan yang termasuk larangan syariat, maka boleh. Murabahah, jual beli dengan mengatakan ini saya jual, modal saya 20 juta, silahkan Anda beli dengan memberikan keuntungan buat saya. Jadi menyampaikan modal, terserah dia mau kasih berapa, terserah, pokoknya modal saya 20 juta. Namanya jual beli, yang diharapkan adalah untung, tapi untung ini diserahkan kepada pembeli. Nah, model jual beli seperti ini namanya murabahah, boleh. Jual beli dengan cara kredit, ya, kalau kamu beli ini dalam tempo waktu 2 tahun harganya sekian, tapi kalau beli cash lebih murah lagi, tidak mengapa, tidak ada masalah dan tidak ada larangan di sana, ya. Yang tidak boleh adalah jual beli tipu-tipu. Apa yang dimaksud dengan tipu-tipu? Misalnya begini, Pak, sebenarnya itu akad utang piutang, tetapi dikemas seakan-akan jual beli, makanya kita katakan itu jual beli tipu-tipu. Contohnya biasanya melibatkan pihak ketiga. Kita kepingin motor di sebuah dealer, karena kita tidak punya cash, maka ada pihak ketiga yang menawarkan, kamu pengen motor apa? Tunjuk saja, saya yang beli, nanti kamu bayar ke saya, harganya 20 juta, Pak. Tetapi gara-gara pembeli yang sebenarnya, yaitu kita, customernya, kita bayarnya ke pihak ketiga itu dengan cara cicilan. Kalau orang mengatakan ini kan sama saja seperti beli kredit, saya kreditnya bukan ke penjualnya tapi ke orang yang pihak ketiga tadi. Nah, pihak ketiga itu sebenarnya dia memberikan akad utang, itu akad utang, Pak, sebenarnya, tetapi dikemas seakan-akan pihak ketiga ini membeli, baru kemudian nanti dijual kembali kepada kita, tapi dengan harga yang berbeda. Nah, ini tidak boleh. Yang boleh, Pak, dua pihak, penjual pembeli. Penjual mengatakan kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Tidak ada pihak ketiga, Pak. Ini boleh. Tapi kalau ada pihak ketiga dan di situ ada penjualan secara cash dan penjualan secara kredit, tapi sudah main pihak ketiga, karena sesungguhnya yang terjadi ketika pihak ketiga ini masuk, akadnya bukan akad jual beli tetapi akad utang piutang. Akad utang piutang tidak boleh ada tambahan keuntungan. Kalau akadnya jual beli, Pak, misal ada pihak ketiga nawarin, saya beli dulu ya cash,
nanti saya jual kepada Anda. Nah, kalau memang jual beli, kita calon pembeli ini boleh mengcancel, Pak, dan tidak dituntut apapun. Namanya jual beli, berarti harus siap rugi. Disitulah Pak bolehnya mengambil keuntungan, karena jual beli itu mau untung harus siap rugi. Jadi nggak boleh maksa kalau memang jual beli. Calon pembeli berhak untuk membeli ke orang lain, tapi kan sistemnya tidak begitu, harus. Karena pihak ketiga ini pada hakikatnya tidak mau dirugikan. Gimana caranya? Kasih pinjaman ke orang lain, nanti dikembalikan bertambah. Itulah yang disebut dengan bunga. Disitulah Pak haramnya, Pak. Karena niatnya itu bukan membantu sebenarnya, tapi cari keuntungan dalam kesempitan. Karena namanya akad utang piutang itu akad ihsan dalam bahasa syariat kita. Nah, masalah jual beli Pak diatur oleh agama kita, Pak. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain diatur dalam Islam. Nggak boleh ada unsur gharar, tipu-tipu. Jual korma, Pak, satu keranjang, yang atas korma bagus, ternyata di bawah korma udah busuk. Silakan beli. Masya Allah bagus, Masya Allah bagus. Yang bagus, seharusnya pedagang yang jujur, ini Pak harganya turun. Kenapa? Karena di bawah ada korma yang nggak bagus. Masya Allah, itu Pak jual beli yang Islami. Tapi yang praktekkan seperti itu Pak berapa orang? Makanya kita kalau mau jual beli disuruh, diperintahkan oleh agama ini untuk belajar fikihnya, fikih jual beli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksud Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang teknis dunia kalian, urusan perkara dunia kalian. Maksudnya bukan memisahkan hukum atau memisahkan aturan agama dalam urusan dunia. Hubungannya dengan atau kaitannya dengan pembahasan kita, pengajian kita tentang 2 pertemuan sebelumnya atau 3 pertemuan sebelumnya, yaitu ketaatan kepada penguasa atau pemimpin adalah apa kaitannya? Kaitannya adalah mengurus negara, menjadi pemimpin. Seorang penguasa itu harus apa? Mengindahkan aturan agama di dalam mengelola sebuah negeri. Ada pertanggungjawabannya, amanah yang dipikul penguasa dan aparatur negaranya, semuanya yang mengurus rakyat ini, orang-orang yang terpilih, mereka memikul amanah yang berat. Oleh karenanya kita mendoakan, karena itu adalah ujian. Amanah itu ujian berat. Kita mendoakan kalau terjadi sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, maka sudah kita sampaikan bagaimana cara muamalah, yaitu dengan cara menasehati dengan lemah lembut, dengan penuh ketulusan, dalam rangka memperbaiki, bukan untuk mencaci maki. Karena kalau seandainya kita yang menjadi orang-orang yang mengurus negara, belum tentu juga sebaik sekarang atau orang-orang yang sekarang dikritisi atau dicaci maki, nggak beres ngurus negara, kemudian ya pinternya cuma ngomong doang. Kalau memang kita memiliki nasihat atau ide sebagaimana
atau bagaimana seharusnya mengelola negara, sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, seperti yang sudah disampaikan oleh Syekh penulis pada pertemuan yang lalu, poin 101. Nah, ketika misalnya sebuah negeri kaum muslimin masih sangat mengakar kuat paham sekularisme, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara yang lemah lembut, berdakwah dengan penuh hikmah dan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Nasihati. Masalah dia mau berubah itu urusan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita apa, Pak? Sebagai rakyat, selama kita menjadi rakyat harus tetap tunduk, patuh dan taat kepada penguasa atau pemimpin kita dalam hal-hal yang baik. Masalah hak kita yang terzalimi, hak kita yang belum kita dapatkan, itu kita minta kepada siapa, Pak? Pada Allah. Kalau konsep ini ditegakkan dan dilaksanakan, insya Allah, Pak, negeri kita negeri yang damai, aman, sejahtera, sentosa. Ada hal-hal yang tidak enak, tidak nyaman, tidak diinginkan, ya disitulah kita bersabar. Disitulah kita diuji kesabarannya. Hidup bermasyarakat pasti ada friksi dan gesekan. Ya, kita dengan tetangga kita saja kan nggak selalu aman-aman terus. Terkadang ada masalah dan gejolak. Jangankan urusan luar, dalam negeri kita sendiri, rumah tangga masing-masing kita ada badai, ada sesuatu yang bergejolak. Tapi ya alhamdulillah, disitulah kita diuji kesabarannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke poin berikutnya 103 ya, karena masih berkaitan. Beliau mengatakan wa a'taqidu annahu yajibu at-tahakumu ila syari'atillahi azza wa jalla. Aku berkeyakinan bahwasanya wajib hukumnya untuk berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli kabiratin wa saghirah, dalam setiap perkara, baik perkara besar maupun perkara kecil. Jadi tidak ada istilahnya kalau untuk perkara kecil dan menengah syariat dipakai, tapi kalau sudah menyangkut perkara besar syariat ditolak. Ini tidak benar. Konsep ahlu sunnah wal jamaah, yajibut tahakum ila syariatillah fi kulli kabiratin aw saghirah, zahiratin wa khafiyah, baik masalah yang zahir maupun masalah yang batin atau tersembunyi, aqaidiyah atau tasyri'iyah, baik masalah yang menyangkut keyakinan maupun pensyariatan, penerapan aturan, pembuatan kebijakan, itu harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh bertentangan. Wala yajuzu tahakumu ila a'rafin duwaliyah. Beliau mengatakan tidak boleh berhukum kepada a'raf duwaliyah, aturan internasional, wala ila dasatir jahiliyah, dan juga undang-undang jahiliyah, wala ila aslafin wa adatin qabaliyah, dan juga tidak dengan kearifan lokal, adat istiadat setempat, wala ghair dzalik, dan juga apapun istilahnya, fima khalafa syara', dalam hal yang bertentangan dengan syariat. Berarti aturan internasional, undang-undang yang dibuat,
kearifan lokal, adat istiadat, budaya setempat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh. Jadi ingat ini kata kuncinya, tolong digarisbawahi. Fima khalafa syara', selama tidak menyelisihi syariat. Monggo Pak, adat istiadat kebiasaan masyarakat kita Nusantara ini kan terkenal dengan gotong royong, kemudian koperasi dalam masalah ekonomi, ya. Sebagaimana pencetusnya yang pertama Bung Hatta, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kan disebut Bapak Koperasi Indonesia, betul Pak? Ya, Bung Hatta, ya, Muhammad Hatta. Itu tidak bertentangan dengan Islam atau dengan syariat Islam, karena koperasi itu ta'awun Pak. Dalam Islam ada ta'awun, kerjasama, saling bantu. Anggota koperasi menyetorkan, ya, nanti akan dikembalikan keuntungannya. Nah, itu ada di dalam Islam. Ada yang namanya mudharabah, investasi dan lain sebagainya. Hanya istilahnya saja. Silahkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Saya ulangi, aturan internasional, protokoler dan lain sebagainya, tata krama, adat istiadat, aturan atau kearifan lokal dan lain sebagainya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, silahkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, misalnya mengandung kesyirikan, contoh adanya keyakinan kalau tidak memberi sesaji kepada penguasa sebuah daerah, maka akan kualat 7 keturunan. Nah, ini kan syirik Pak. Ini bertentangan dengan Islam. Karena yang mendatangkan maslahat dan menolak bala, la ilaha illallah, hanya Allah saja. Bukan penunggu gunung tertentu atau penguasa daratan tertentu. Nggak ada dasar atau dalilnya. Oh, ini sudah menjadi kebudayaan. Itulah Pak yang terjadi pada masyarakat Nabi SAW, Quraisy, ketika Nabi berdakwah. Kenapa kalian beribadah kepada Hubal? Apa bentuk ibadahnya Pak? Kepada patung Hubal. Hubal itu nama orang di zaman Arab Jahiliyah dulu, yang mana kalau dia berperang pasti menang terus. Kemudian setelah dia meninggal, dan dia orang soleh, orang yang taat. Jadi setelah meninggal dibuatlah patung untuk mengingat jasa dan mengenang figur tersebut. Sampai kemudian pada generasi di mana kalau mereka mau berangkat safar, mau bepergian Pak, mengundi dulu di dekat patung Hubal. Kalau undian yang keluar berangkat, maka mereka berangkat. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau itu keluar berarti sudah direstui oleh Hubal. Hubal udah meninggal Pak. Hubal manusia biasa, tapi dikeramatkan, dikultuskan. Nah, ini menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan bagi Allah dalam beribadah. Itulah hakikat kesyirikan. Kalau itu bertentangan, artinya kalau kebiasaan kita masih memiliki unsur-unsur seperti itu yang bertentangan dengan syariat kita, maka harus ditinggalkan Pak. Bukan berarti kita memecah belah persatuan. Makanya konsep persatuan ini seperti apa? Bersatu di atas la ilaha illallah. Itulah yang mempersatukan kita pada hakikatnya. Persatuan kita kan persatuan imaniyah. Dari manapun kita berasal,
bahasa apapun yang kita pakai, apapun warna kulit kita, dari status sosial apapun kita berasal, kita adalah saudara selama mengatakan la ilaha illallah, ukhuwah Islamiyah ini. Maka ketika saudara kita mendapatkan cobaan, musibah, bencana, ya kita harus peduli, minimal empati, tidak menimbulkan narasi-narasi yang justru membuat kesedihan mereka bertambah. Sudah nggak bantu tapi ngomong paling terdepan, begitu ya, sangat menyakitkan. Ya, kita berusaha untuk semaksimal mungkin meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Aqaidiyah atau tasyri'iyah, baik itu keyakinan maupun pensyariatan, yaitu kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, selama tidak bertentangan dengan syariat maka harus dijalankan. Seperti aturan berlalu lintas lah, ini yang paling sering dicontohkan. Sekarang Pak, lampu merah, jelas-jelas merah, tapi di antara kita subhanallah tidak peduli hak orang lain, Pak. Kan aturan yang sudah kita sepakati bersama, hijau itu jalan, kuning apa Pak? Siap-siap berhenti, kan begitu? Bukan kuning tambah gas, bukan. Merah wajib berhenti, merah Pak, wajib berhenti. Tapi kebanyakan kita lihat kanan kiri, karena belum ada yang bergerak, dia gunakan kesempatan itu Pak. Untuk kita ketahui ini sesuai dengan syariat atau melanggar syariat Pak. Coba saya mau ini uji, kita paham nggak dengan materi yang disampaikan. Saya mau tanya sama jamaah sekalian, lampu sudah merah, tapi kita melihat kanan kiri masih belum ada yang bergerak, lalu kita pun labas, terabas, langgar. Pertanyaannya, apakah ini sesuai syariat atau melanggar syariat? Gak ada dalilnya Mas, gak ada ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau lampunya merah maka berhenti. Mana ayatnya? Ada sebagian orang Pak, ngeles Pak, yang penting kan gak kecelakaan. Iya, ketika itu Anda diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau ada tiba-tiba, siapa yang mau disalahkan Pak? Jadi adanya lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu untuk kemaslahatan kita, dan ini perkara teknis dunia, sudah dimubahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan perkataan beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya Pak, kalau ada orang yang masih melanggar lampu merah, ketahuilah, minimal kita sadar kalau itu salah, kita sedang mengambil hak orang lain. Berarti kita menzalimi hak orang lain. Seharusnya orang itu nyaman Pak ketika dia lampu hijau, karena yang lain merah, berarti dia jalannya kan nyaman. Tapi ketika ada orang dia lampunya merah tetap melanggar, maka dia akan mempersempit hak saudaranya. Tapi yang seperti ini kan emang gue pikirin, kan gitu. Yang penting tepo seliro, tenggang rasa. Tenggang rasa apaan Pak? Iya kalau belum kejadian. Kalau sudah kejadian, nggak ada yang mau disalahin. Dia melanggar lampu merah, kemudian ditabrak, nyalahin orang yang nabrak. Kenapa Anda kecepatannya terlalu tinggi? Nyalahin, Anda ngebut. Lah Anda melanggar lampu merah. Terjadi konflik. Gara-gara apa Pak? Berawal dari mindset.
yang keliru. Segala sesuatu yang merupakan urusan teknis duniawi itu hukumnya sama seperti seakan-akan syariat memberikan pernyataan resminya. Dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Adat istiadat kebiasaan kita merah itu berhenti. Itu kesepakatan Pak, sudah. Ketika Anda tidak berhenti padahal lampunya merah, berarti Anda melanggar. Anda berdosa. Kenapa? Mengambil hak orang lain. Dan sungguh sangat disayangkan Pak, yang menerapkan seperti ini justru orang kafir di luar sana Pak. Seperti masyarakat Jepang. Masya Allah Pak, gak ada yang merebut lajur atau jalur orang lain itu. Tertib, disiplin, menghormati hak orang lain. Saya merah, saudara saya hijau, monggo yang hijau jalan. Kalau kita enggak, lihat kesempatan di depan kosong, udah. Kalau enggak bergerak, ditintin Pak dari belakang, tintin, diributin. Lampu jelas-jelas merah Pak, tapi apa jangan-jangan kita banyak yang buta warna? Ya. Ini mohon jadi bahan evaluasi kita supaya menjadi pribadi-pribadi warga negara yang lebih baik ke depan. Ya. Islam sangat menghargai hal tersebut. Kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan azan Isya dikumandangkan. Silakan muadzin.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tinggal sedikit karena sisanya adalah beliau menyampaikan dalil atau ayat-ayat Al-Quran tentang poin-poin yang telah disampaikan tadi. Kita katakan tidak boleh berhukum kepada aturan internasional yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh berhukum kepada undang-undang jahiliyah yang bertentangan dengan syariat. Tidak boleh berhukum kepada adat istiadat kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Qala ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia memerintahkan agar kalian jangan menyembah, jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, pada Allah. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama Islam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi masih kebanyakan manusia itu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, syara'u lahum minad din, yang membuat syariat aturan di dalam agama ini, ma lam ya'zam bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi Allah tidak ridha kalau ada orang buat aturan yang menyelisihi aturannya. Karena Allah Zat yang Maha Kuasa punya aturan, terus ada makhluk di bawahnya buat aturan sendiri yang bertentangan dengan aturan Allah. Gimana Pak kira-kira itu? Beradabkah? Asy-Syura ayat 21. Kemudian yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika, maka sekali-kali tidak, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam setiap masalah yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapatkan kesusahan, kepayahan dari apa yang telah engkau tetapkan, engkau putuskan. Jadi hakim itu ketika sudah memutuskan yang benar, kita tidak boleh, kalau memang sudah ditetapkan berdasarkan hukum Islam, syariat Islam, maka tidak boleh ada yang mengganjal lagi di dalam hati. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri menerima keputusan atau hukum tersebut yang diputuskan oleh hakim dengan penuh dan kelapangan dada. Ya. Jadi ini surat An-Nisa ayat 65. Kata beliau, wa kullu dzalika bitafasila ma'rufatin inda ahli ilm, dan masing-masing ayat itu sudah dijelaskan tafsirnya oleh para ulama. Silahkan nanti Bapak Ibu buka tafsirnya kembali. Surat Yusuf ayat 40, Asy-Syura 21, dan An-Nisa 65. Jalami dan pahami tafsir 3 ayat itu, mudah-mudahan lebih bisa menguatkan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.